pengajaran Tritunggal itu dibilang ribet, gitu. Ruwet, dogma yang ruwet. Tritunggal, terus terakhir yang dia bilang, Tritunggal itu kan tidak tertulis di Alkitab. Ini mirip-mirip statementnya Oneness, atau mirip statement saksi Yehova, gitu loh. Ini kan aneh, kalau memang tidak tertulis, ya kan? Ini kan selalu tuduhan. Islam juga menuduh Tritunggal nggak tertulis. Oneness juga kalau setiap berdebat sama Tritunggal selalu ngomong Tritunggal tidak tertulis. Intinya dia tidak mengerti, gitu loh. Saya lebih tendens kalau Edis Tipu ini dalam bukan berapologia sih sebenarnya, berpolemik dengan Islam. Sebenarnya dia nggak usah bawa nama Kristen, gitu loh. Ini kan terjadi polemik jadinya, ya. Ada terakhir dia bilang katanya Tritunggal tuh buang ke tong sampah. Ini kan udah penghinaan, penghujatan, gitu loh. Ini saya kasih tahu teman-teman ya yang di bawah ya, biar kalian pintar. Di mana dibilangnya itu? Ada, dicek videonya. Coba gitu. Nanti ya. Kalau ada yang tahu kawan-kawan, tolong kirim ya ke WA saya. Betul, betul. Ini udah penghujatan secara global. Saya nggak ngerti ini dia, Edis Tipu. Oke, aku udah dapat videonya. Sebentar, aku besarkan ya. Sebentar, kita lihat dulu ya. Inilah ucapan Edis buang Tritunggal ke tong sampah, betapa kejamnya ucapan itu kawan ya. Dan herdernya pasti mendukung. Makanya aku bilang otak herdernya ini kan tidak ada. Nah, kita dengarkan ya. Ini dia. Macam gini ya. Tingkat keselamatan itu tidak di situ ya. Tingkat keselamatan itu adalah di mana dia mencintai Yesus dengan cara bagaimana? Dengan cara hidup seperti bagaimana Tuhan Yesus hidup. Dia dijadikan Yesus sebagai teladannya. Dia mirip dengan Yesus. Bukan dogma-dogma yang seperti itu. Bahkan saya katakan, bahkan jika dia membuang segala dogma-dogma Buinatur, kemudian Tritunggal, itu ke tong sampah, asal dia hidup seturut dengan gambar Tuhan Yesus, dia hidup tadi kan kamu udah bicara ya. Macam gini ya. Nah, tingkat keselamatan ya, jadi itu kawan-kawan, kalian sudah dengarkan bahwa Edis sekarang sudah memprovokasi umat atau memberi pengajaran sesat bahwa Tritunggal itu dibuang ke tong sampah pun asal dia hidup kudus, entah hidup apa katanya, dia akan ke surga kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Teman-teman, tahukah kalian statement Edis TV terbaru dan dijamin pasti akan viral dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Statement Edis TV, doktrin Tritunggal dibuang ke tong sampah. Statement Edis TV makin gila, viral ketika para teolog sibuk mempertahankan dogma rumit dan ajaran yang berlapis-lapis. Edis TV datang menghantam dengan sangat keras. Doktrin Tritunggal, doktrin Duinatur, buang ke tong sampah. Aku tidak butuh teologi ruwet. Seperti itu ya, intinya perkataan daripada Edis Tipu. Nah, ledakan pernyataan ini langsung menggetarkan kekristenan. Jemaat gereja biasa dibuat semakin bimbang, para pendeta teriak histeris, dan para apologet Kristen kelimpungan mencari ayat penyelamat. Konon Edis Tipu menertawakan semua rumus dogma buatan konsili yang katanya tidak pernah diajarkan Yesus sendiri, dan disinilah api pertempuran teologi semakin membara dan semakin memanas. Kata pendeta, kamu melecehkan ajaran gereja. Dijawab Edis Tipu, aku hanya kembali ke teks asli. Hasilnya chaos internal kekristenan meningkat ke level dewa. Para anak-anak Theos kini resmi masuk season paling seru dalam sejarah drama perseteruan antar sesama anak-anak Theos.
lebih panas, lebih heboh, lebih menghibur daripada sinetron. Dan yang jelas, Tritunggal masuk tong sampah versi Edis Tipu membuat seluruh umat Kristen bertanya, kalau dogma dibuang, lantas percaya apa sekarang? Oke teman-teman, langsung saja kita simak sebuah diskusi dari live streaming Rudy Iskariot. Mari kita simak videonya. Salam Pak Pendi, selamat malam. Malam. Saya ingin katakan Ya, klarifikasi aja di sini. Kenapa aku harus mengimani atau percaya Pak Fendi tidak penjilat? Silakan. Enggak. Itu apapun lah kata Abang ya. Janganlah dikeluarkan kalimat-kalimat penjilat, itu sangat tidak bagus bagi saya ya. Itu sangat tidak bagus. Jangan gara-gara kita tidak lagi tidak sepakat, lalu Abang bisa mengatakan saya penjilat, apalagi kait-kaitkan dengan donasi. Oke, itu aja pembelaannya. Ada yang lain? Nggak ada. Itu aja. Oke, ya. Terima kasih Pak Pendi. Selamat malam. Ya, katakannya tidak, katakan tidak, selebihnya dari setan. Itu prinsip saya. Ya. Kalau saya orangnya gitu kawan. Kita berteman. Tapi begitu ada paham yang berbeda, ya katakannya tidak, katakan tidak, selebihnya dari si jahat. Ya, nggak usah takut. Saya nggak pernah takut kok. Kalau ada orang membangga-banggakan, oh di situ gini, nggak main sama aku ya. Karena orang-orang sekarang ini kawan, belum berani mengatakan ya katakan tidak. Ya katakannya tidak, katakan masih takut. Bom-bom itu takut kali menyentuh sop katul-bekatul teman-teman tul. Sampai ajab dia mohon-mohon sama aku, Le, janganlah singgung sop katul-bekatul. Setiap aku singgung itu, aduh Le, kita sudah rungkat. Ya. Jadi aku nggak peduli lagi kawan ya. Kalau mereka benar-benar itu objektif, ucapan-ucapannya tidak seperti itu. Oh iya, saya lihat perdebatan tadi. Oh Iris bisa menahan emosi. Orang suara dia kuat kali, suaraku kecil. Tentu aku harus berteriak-teriak. Ini pun kemarin macet kawan. Kukira udah bagus. Ya. Ternyata belum ya. Jadi kawan-kawan, tidak usah kalian menerapkan politik belah bambu. Yang satu kalian injak, yang satu kalian angkat. Terus kalian bilang kalian objektif. Nggak bisa. Politik belah bambu itu bukan objektif tapi subjektif. Karena orang yang kalian injak itu kan ingin kalian injak terus. Apa maksud kalian menginjak dia? Karena ada sesuatu yang kalian jaga, kenyamanan di situ. Kalian tidak mau kenyamanan kalian terusik, maka kalian injaklah. Ya, saya orang udah paham kok permainan-permainan dunia maya ini. Kalau ada seorang pendebat ya, ketika kita berdebat beda prinsip seperti ini, ada yang membela, bagi saya itu penjilat. Membela, satu diinjak, satu diangkat, tidak masuk akal saya itu. Berarti dia belum bisa objektif. Silakan Alfian, selamat malam, kami dengarkan. Selamat malam, Rudy. Malam, silakan, apa yang mau sampaikan kami dengar. Masukan saya sih kemarin. Kenapa sih Bang Rudy kok sampai gitu sama Edis? Maksudnya itu kalau gitu tuh yang perdebatan itu santai saja. Rudy tuh macam bagaimana? Aku kan santai berdebat kemarin, cuman suaraku kecil, makanya aku harus teriak-teriak. Nah, kalau besar kayak gini kan santai aku. Bang Rudy tuh harusnya kemarin tuh profesional perdebatannya. Loh, aku kan profesional. Ketika dia bicara aku diam, ketika aku bicara dia ribut terus. Supaya kita yang di bawah itu nontonnya bagus, kita juga mau. Loh, kan bagus kalian nonton kemarin, cuman suaraku kecil. Bukan lah, caranya. Kok bukan? Ini herder ini. Oke lah, nggak bisa objektif. Nanti dibilang diturunkan ya, namanya juga nggak objektif ya, diturunkan ya. Kabur kemarin, mana ada aku kabur, orang kena tengking kok. Aku mau ganti mic ya, biar lebih kuat apanya suaranya. Masa suaraku kecil kali? Dia suka wah, bicara aja kerjanya terus, nggak mau bergantian. Pandai bilang gantian. Halo, selamat malam. Malam, Bang Rudy Yohanes. Malam, silakan. Apa yang mau sampaikan kami dengarkan.
Ya, Anda hebat, Anda keras. Saya senang saya. Mempertahankan iman, saya senang. Saya Muslim, tapi Anda mempertahankan iman Anda itu sangat bagus sekali. Senang saya. Siap. Itu aja. Itu aja, makasih. Oke, terima kasih. Selamat malam, Pak. Oke. Herder Heri, silakan menggonggong. Ya, silakan. Nyung Baru, selamat malam. Nyung Buru Bang, shalom. Nyung Buru. Oh ya, sorry, mataku selendris. Silakan, apa yang mau sampaikan? Ya Bang, terima kasih sudah izinkan saya untuk naik. Ini saya hanya ingin sampaikan bahwa saya kemarin kan ikut nonton Bang Rudi sama Bang Edis di roomnya Bang Edis itu. Saya lihat cukup bagus, diskusi yang bagus. Hanya bolehkah saran saya Bang untuk Abang, sebenarnya katong melihat bahwa ada kualitas yang ada materi yang ada ilmu yang bagus yang terdapat. Hanya kalau boleh jangan egois lah, jangan egois. Karena kita lihat sepertinya Abang sama Bang Edis punya masa lalu yang mungkin tidak bagus. Ya kalau kita simak dari diskusi kemarin, diskusi Bang Rudi sama Bang Edis, karena di situ ada nama 80 juta yang disebut, kemudian DO Bang Edis yang disebut dan lain-lain. Itu yang menurut kami yang nonton, kami lihat bahwa Bang Rudi sama Bang Edis ini punya masa lalu yang tidak bagus, sehingga tidak. Oke, kujelaskan sebentar. Tidak usah untuk tunjukkan masa lalunya, karena kalau Ya, kujelaskan dulu sebentar, kujelaskan. Gantian kita ya. Iya. Saya dengan Edis itu punya masa lalu yang baik. Dia itu dulu ku ajar-ajari sejak zaman Skype. Tapi ditentang dia kan, tidak diakui dia. Itu hak dia, tidak mengakui. Tapi faktanya orang-orang lama tahu. Dia masuk ke roomku bilang apa? Bang, ajari dulu aku bagaimana. Saya dengar. Aku bilang matikan dulu. Ya. Jadi semua orang lama tahu dia itu naik ke tempatku pansos. Apakah aku bilang, "Oi, kau pansos gini?" Enggak ada kan? Tapi dia kalau kita naik ke tempat dia, "Oh, ini mau cari viewers, mau pansos, mau ini." Ucapan apa itu? Ya. Dulu aku dengan dia itu kawan baik. Juga dengan Pak Pendi Aceh aku kawan baik, tapi makin ke depan kuliah orang ini menggunakan strategi belah bambu. Yang satu diinjak, yang satu diangkat. Ini nggak bisa. Di dalam sebuah pertemanan, kalau kau mau bersifat objektif lah. Jangan ke objektif kau bilang, tapi yang kau lakukan adalah politik belah bambu. Satu diinjak, satu diangkat. Itu nggak bisa. Karena tidak ada orang yang tahan tiap-tiap hari diinjak. Nggak tahan ya. Semut pun kan marah. Jadi aku dengan Edis itu dulu, kami berteman baik. Aku ngorbitkan dia itu, disangkalnya kan karena dia sudah top sekarang. Kalau dulu waktu dia muka, oh dia tuh, ini loh bang, saya punya buku. Buku ini bercerita begini loh bang, begini. Yesus bukan Tuhan. Untuk melihat ketuhanan Yesus nggak bisa kau modal buku itu doang. Terus kau lihat kamus di belakangnya kan ditulisannya. Nah ini kamusnya bang. Kamus mengatakan begini, nggak bisa begitu. Kuajarilah dia. Baru kuajari dia. Kalau kau mau pendebat dulu nggak berani dia bicara Islam itu pertama-tama muncul dulu. Hanya bicara Kristen. Jadi ku sampaikan sama dia. Kalau kau mau bicara Kristen, kau nggak laku. Kenapa nggak laku? Sekarang orang, kalau untuk bicara Kristen, lebih bagus mendengar sang debater. Lebih bagus mendengar pendeta-pendeta di gereja-gereja itu yang top-top itu. Yang lain nggak perlu. Lebih bagus mendengar orang murtadin itu. Kalau kau nggak laku. Jadi bang, gimana caranya biar laku ya bang? Caranya sederhana. Kau boleh membuat tentang kekristenan, tapi kau harus nakal. Sekali-sekali kau sentuh agama lain tanpa menyebutkan agamanya. Apakah dengan demikian berarti yang mengajari Edis tipu itu menghujat adalah Rudi Iskariot? Nah teman-teman silahkan bantu jawab saya. Contoh, itu di 1 Raja-Raja 18, Elia itu melawan nabi-nabi Baal.
Mereka berjingkat-jingkat, mengelilingi mesbah. Mesbah itu kan bentuknya petak dari batu itu. Dikelilingi berjingkat-jingkat. Datang Elia, dia aja panggil Tuhanmu itu lebih kencang lagi. Mungkin dia tulis. Kita kan bicara kitab kita, Dis. Kalau ada orang tersinggung itu urusan dia, bukan urusan kita. Paham ya? Itu. Oke, Bang. Oke. Tunggu dulu, jangan jawab dulu. Sebentar. Itulah dulu banyak hal ku ajari sama Syedis ya. Kemudian dia buat channel ya. Dia bilang gini, "Bang, aku udah buat channel debat ya. Oke, promosikan tolong, Bang." Oke. Lupa aku nama channelnya apa. Saya ingatku Duel Master. Ya kan? Ku cari-cari nggak ketemu. Rupanya bukan itu. Namanya panjang ini. Jadi aku bilang, "Dis, nggak ketemu aku dengan tempatmu ini." Baru naiklah dia. "Bang, namanya ini." Itu ada situ katanya. Baru bilangnya kalau untuk kartu kredit itu dulu aku nggak bisa membeli StreamYard karena harus bayar kan pakai kartu kredit. Aku nggak punya kartu kredit. Sesudah itu kan dibayarkan orang. Aku bilang sama dia. Datang dia mau jadi pahlawan menawar-nawarkan. Itu sudah dibayarkan. Aku bilangnya. Jadi aku tidak punya masalah dengan si di situ dulunya. Tapi sekarang orang kan gitu kalau sudah terkenal, orang-orang ini apa yang terjadi? Hanya satu lakunya. Dia merasa hebat, orang lain tuh nggak hebat. Kalau dulu dia waktu masih di bawah, aduh, ngantri terus itu mau naik, ngantri terus. Dia, si Zuma, si Nandar, itu aja isi channelku dulu. Anti terus naik, ya. Nah, kalau kami berdebat kemarin ada mengeluarkan kata-kata yang nggak penting, kan dia provokasinya. Baru mulai, ada datang Rudi Iskariot kan kurang ajar. Jadi ku ingatkan, janganlah kau provokasi, ku bilangnya. Provokasi itu nggak bagus. Kita berdiskusi aja. Di setiap diskusi dia terus provokasi. Ya aku balas lah. Silakan. Gantian kita bicara. Mik, hidupkan mik. Iya, Bang. Masih. Jadi maksud saya kayak gini, Bang. Hasil diskusi yang antara Bang Rudi sama Bang Edis kemarin, itu kita lihat tidak ada hasilnya. Kenapa kita lihat tidak ada hasilnya? Karena Bang Edis sama Bang Rudi justru balik ungkit masa lalunya. Nah, itu yang kita temukan. Kita temukan hasil diskusinya tidak sama seperti Bang Rudi sama Bang Edis sama RK dan Bang adik itu Eli. Itu kita temukan hasilnya, diskusinya santai, enak. Tapi Bang Rudi sama Bang Edis kita tidak temukan hasilnya. Hasilnya seperti apa? Tidak ada. Karena masa lalunya yang diungkit. Oke lah kalau dikatakan Bang Edis itu murid daripada Bang Rudi. Oke lah kita tidak usah untuk fokus ke itu. Fokusnya ke topiknya apa yang kemarin itu. Yesus punya Tuhan atau apa itu. Nah, itu fokus ke itu supaya kita yang nonton bisa cermati secara baik. Makanya saya langsung ambil sebuah kesimpulan. Oh, Bang Rudi sama Bang Edis ini mungkin punya masa lalu yang tidak baik. Mungkin saja dari pergaulan yang baik ada sifat iri atau apalah muncul dari salah satunya. Oke. Begitu. Gitu aja ya. Terima kasih ya. Oke, salam hormat. Terima kasih. Shalom. Beliau ini baru tidak belah bambu. Dia mengatakan Edis dan mengatakan saya, dua-dua disebut dalam kondisi yang berimbang. Bukan dua-dua disebut, satu dinaikkan, satu diinjak. Nggak bisa. Ya kan? Beliau menilai kami dua-dua sama-sama egois dan sama-sama mengungkit masa lalu. Itu baru namanya objektif. Tapi kalau satu diinjak, satu ditarik ke atas, itu subjektif. Apalagi sampai mengatakan, wah, Rudi ini penuh emosi. Saya nggak penuh emosi. Saya yang bicara meledak-ledak. Apalagi kemarin suara saya kecil. Tentu saya harus bersuara lebih keras lagi. Nah, oleh orang-orang yang bersifat bermental keong, yang selalu menggunakan politik belah bambu, yang satu diinjak ini, yang satu ditarik ke atas. Ya, jangan kalian lakukan itu lagi. Kayak Bapak itu tadi aja, tanggapi dua-duanya. Bahwa dua-duanya memiliki kekurangan. Halo, selamat malam. Ya, Horas lah ya, Horas. Horas, kami dengarkan lah, silakan. Iya. Ada satu yang mau gue tanya, Ale Rudi. Dulu kan waktu si AB masuk kan, si AB kan melihara B2 kan, nama dikasih nama Ripa lah, Nora lah, Mican lah kan gitu. Gimana tuh cerita kelanjutannya? Karena kan berawal dari ternak babi bersama-sama dulu kan recok masalah juga itu kan, masalah keuangan babi juga kan.
Kalau mengenai kebabian itu, peternakan itu ya, sebenarnya saya tidak ada mencampuri urusan di situ. Karena saham saya cuma satu. Dan itu pun diberikan oleh seorang Ito. Cuman yang mau saya katakan di situ, saya merasa dia itu berbohong kepada saya. Hari terakhir kami bertelepon, Bang, tolong dulu buat laporan keuangannya. Oke, sini biar ku bantu kamu buat laporan keuangannya. Tapi enggak laporan keuangan seperti akuntansi yang hebat itu ya. Paling ya hanya keluar masuk. Nah, baru saldonya berapa. Itu ku sampaikan ya. Setelah itu tanya, berapa sih hasil penjualan babimu? 285 juta, Bang. Kalau gitu udah bisa lah kau bagikan keuntungan kepada para pemegang saham. Oh, aku mengembangkan kandang babinya lagi, Bang. Berapa habismu untuk buat kandang babi? Seingatku dibilangnya 85 juta. Padahal itu kandang babi hanya setengah. 85 juta banyak. Kali habis kau ya pulang. Memang berapa banyak kandang babi kau tambah? 5. Kalau 5 aku pikir nggak sampai lah 85 aku bilang. Tapi ya sudahlah, kalau memang segitu ya segitulah. Sudah. Berarti ada sisa sekitar 200-an juta lagi ya. Kalau bisa menurutku, kau bagikanlah kepada pemegang saham 40% kau nggak salah aku. Yang 60% itulah kau buat untuk pengembangan ternak itu. Ternyata, kata dia iya. Apa nggak malu kita, Bang? Membagikan uang ini hanya 60-80 juta. Nggak malu. Yang penting pemegang saham sudah pernah merasakan uang dari hasil babimu, saya bilang. Rupanya nggak berapa lama kemudian dia ditangkap. Setelah dia ditangkap, istrinya kan ketemulah kami di Medan. Aku tanya istrinya, apa si Rudi tidak ada meninggalkan uang? Sepeser pun tidak ada. Tapi katanya uangnya masih ada, uang babi nggak ada. Saya sudah ditunjukkan rekeningnya di BCA. Berapa uangnya? Hanya 50.000. Jumpalah kami di penjara di rutan Polrestabes. Di situ kami bicara. Rudi, masa tidak ada kau bisa tinggalkan uang untuk istrimu ini? Mana ada lagi, Bang? Uang babi itu kemana? Itulah dulu kau kasih. Nggak ada lagi, Bang, habis semua. Tapi kau bilang sama aku kemarin ada. Pura-pura punya itu, Bang, katanya. Oke. Ya. Nggak berapa lama, sekitar bulan 5 atau bulan 4 atau bulan berapa. Minjam uang dia sama aku 14 juta untuk banding. Aku bilang aku sekarang nggak punya uang. Bulan 6 kok salah. Akibat fitnah kau terhadap aku dengan saya di situ. Nggak ada lagi aku minta donasi, kulang, ya kan? Ku ganti pun, Bang, nanti dengan uang jual babi. Loh, ada uang jual babi itu ku simpan di rekening lain. Lantas aku bilang, kau bilang kemarin depan istrimu nggak ada lagi uangmu. Gimana ya kau ini? Sudahlah, urusan mula tentang babi itu, kulang. Nah, pemegang saham banyak nelpon aku. Ada yang mengatakan, aku ikhlaskan sahamku itulah buat untuk membantu. Ya kan, uangnya nggak di aku. Masa pula aku buat membantu, bagaimana aku minta uang itu, aku bilang. Ada lagi yang bilang, sahamku ada sekian ya, kalau bisa jelaslah. Jadi aku sampaikan apa yang disampaikan Rudi Simamora. Bahwa peternakan itu berjalan, yang mengelola abangnya. Sudah dibelinya waktu itu jagung 1,4 ton. Nah, aku sampaikanlah itu yang disampaikan Rudi Simamora, masih jalan kok, abangnya yang memegang. Tapi sekarang kan kita nggak tahu bagaimana ya kelanjutannya. Karena aku pun sudah malas mengurusi Rudi Simamora. Silakan. Kan memang kan instrunya oleh Rudi sama si Edis TV kan biang keroknya kan termasuk si AB itu juga itu dengarnya. Masalahnya kan begitu lah. Kan itu juga yang terjadi. Iya. Iya benar. Sebenarnya ini pengulangan tahun 2023. Ketika dia juga dulu ditangkap pertama sekali, saya urusi, dia kan mencari donasi ke Paul Zhang. Paul Zhang ini kan lawanku, dia nggak paham. Di Paul Zhang disampaikan dia juga bahwa aku tidak pernah mengurusi dia selama di penjara. Akhirnya Paul Zhang mengambil kesempatan untuk membunuh karakterku. Bahkan Paul Zhang mengutus orang ke sana ngasih uang sebulan terkumpul cuma 1,8. Sudah itu dibuat foto, kasih kwitansi. Jadi aku bilang, Rudi, kejam kali kau ya. Hanya untuk mendapatkan 1.800.000. Tega kau bilang kau tidak kuurusi. Aku lebih dari 1,8 ku kasih sama kau. Kenapa tidak pernah kau hargai sekalipun? Sampai hari ini belum pernah ku dengar selama di sel Rudi Simamora menghargai upaya kerja kerasku untuk mengurusi dia dan keluarganya. Orang lain hanya mengurusi dia aja. Kalau aku ikut keluarganya kurusi tahun 2023. 2024 kurusi tapi nggak sampai full karena aku hanya sebentar.
Inilah kekecewaanku sama dia. Bahkan yang ada waktu itu naik ke room siapa, mengaku-ngaku bahwa dia keluarga Rudy Simamora, dia bilang, tai kucing, gak ada yang dibuat sisang debater itu sama abangku itu. Tak ada orang yang menghargai aku. Lantas, mau apa yang mau kulakukan? Aku nangis tak ada gunanya. Aku teriak-teriak pun tak ada gunanya. Kenapa? Saat ini orang lebih suka mendengar aku difitnah. Padahal mereka tidak tahu tahun 2023 keluarganya itu, abangnya itu tak ada menolong Rudy Simamora, aku yang menolong. Pergilah dia komen-komen di tempat Paul Zhang. Akhirnya apa? Orang juga menyudutkan aku dulu. Akhirnya aku telepon abangnya. Lai, ngapain Lai pergi-pergi ke sana? Kalau Lai mampu, urusilah abangmu itu. Apakah dia mampu? Nggak mampu. Lai, janganlah memperkeruh suasana. Orang-orang itu tidak peduli sama kau. Dia hanya peduli kau ini jadi aset untuk ditampilkan, dijual ke orang-orang. Langsung ku telepon istri Rudy Simamora, itu jangan mau diajak Paul Zhang live. Akhirnya istrinya nggak mau, maka Paul Zhang apa? Diputuskannya membantu Rudy Simamora. Paul Zhang ini biadab. Dia hanya membantu orang kalau orang itu bisa dieksploitasi dia. Kasihan aku melihat istrinya kalau sampai dieksploitasi. Kularang, jangan. Akhirnya istrinya tidak mau dieksploitasi Paul Zhang, maka diputuskan orang itulah untuk tidak menolong Rudy Simamora lagi. Pahit kan? Tapi kenapa aku tidak pernah diberi penghargaan oleh orang-orang ini semua? Karena di otak mereka adalah kebusukan. Kenapa? Akulah dulu debater terhandal. Aku tertop, terbanyak uang. Karena banyak dulu sponsorku. Mereka cemburu. Karena dulu apa yang ku cita-citakan pasti terjadi. Didukung oleh penggemarku yang baik hati. Keinginan mereka dibunuh karakterku, mati. Maka matilah aku. Sekarang mereka berhasil? Berhasil. Aku tidak ada lagi dapat donasi. Tapi apakah aku mati? Tidak. Zaman Facebook aku tidak pernah minta uang sama siapapun. Karena kami main ketik-ketik sampai keriting tanganku. Tapi apakah aku mati? Tidak. Sama seperti sekarang. Apakah aku mati kolab? Tidak. Aku masih bisa bertahan hidup. Karena aku percaya janji Yesus, iya dan amin. Bahwa Yesus tidak akan mempermalukan aku di hadapan semua musuh-musuh. Kita lihat sebentar lagi. Pegang cakapku ini. Yesus yang benar atau Syedis yang benar? Aku yang dipermalukan atau Syedis yang dipermalukan? Kita akan saksikan bersama-sama. Silakan. Cuma begini, apa Le Rudy, sebenarnya debat lintas agama ini kan untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, supaya jemaat-jemaat yang awam itu, mau yang Islam mau yang Kristen, supaya dia belajar tentang soal agamanya. Cuman ini semakin hari kan memang kan melenceng udah. Apa yang disampaikan Edis TV, Muhammad adalah Tuhan. Mungkin kan Le Rudy kan udah lama berdebat itu. Apakah yakin Le Rudy kalau orang Islam mentuhankan Nabi Muhammad? Kan enggak kan? Kan tidak kan? Mana ada orang Islam yang menuhankan Nabi Muhammad? Cuman dengan hujatan, jagonya Edis TV menghujat, mereka kan di situ terwakili gitu. Makanya si Edis TV banyak pendukungnya di situ. Sebenarnya orang-orang yang memang Islamofobia, bukan mau berdiskusi, orang-orang yang memang saling menghujat, saling membenci. Tapi itulah, kita bisa ngomong jorok, kita bisa menghujat, dan orang lain pun akan membalas itu. Akan balas-membalas, akan saling membalas. Akan saling membalas. Jadi kalau ada pun orang yang menghujat Islam, kita nggak bisa ngomong lagi. Kalau ada orang yang menghujat Kristen pun, kita nggak bisa ngomong lagi. Karena memang nafsu kawan-kawan sekarang itu, yang kita lihat itu hanya hujatan, hujater. Makanya saya lihat juga di Komal Bom pun dimaki-maki sama Raja Debat. Kan Kristen sendiri tuh yang memaki-maki orang Kristen. Karena memang mereka ini hanya mengikuti hawa nafsunya untuk menghujat. Jadi mereka mendukung Edis TV itu sebenarnya bukan karena orang mau belajar, karena mewakili mereka untuk menghujat Islam. Itu pokok poinnya. Apa yang dibilangkan siap kawan, aduh mataku nggak bisa membaca ya. Membayang dia, kawan kita ini ada benarnya. Aku bukan mau membela diriku kan. Kalau ditanya apakah kau pernah menghujat? Pernah. Dalam tataran apa? Debat. Di dalam perdebatan itu sering timbul emosi. Emosi yang timbul dari apa? Lawan debat kita memancing emosi kita terpancing dan ikutlah di situ. Hujat lawan hujat. Pernah nggak kalian dengar ada orang menghujat Kristen gara-gara aku? Sampai detik ini belum pernah aku dengar. Tapi kalau ada orang menghujat Kristen gara-gara si Edis, banyak kali. Kenapa? Karena si Edis itu dia berbicara hujatan itu bukan dalam tataran debat, tapi dalam tataran apa? Memang itulah konten dia menghujat.
tapi tidak mau diakui dia. Dia mengatakan dia apologet, tapi isinya bukan mempertahankan iman, tapi menghujat iman orang lain. Itu sudah berbeda ya. Dan akhirnya apa? Orang lain membalas menghujat dengan lebih kejam lagi. Ya memang fakta yang terjadi seperti itulah ya Rudi. Kita nggak bisa pungkiri itu. Nggak pungkiri. Aku juga menghujat, Le. Kenapa aku menghujat? Aku masuk ke TikTok ini menghujat aku, Le. Berani aku saling open kamera. Mau di depan di Polda Sumatera pun berani. Tapi di hadapan gue tuh ada si mata pisau the King. Karena hujatannya kepada Islam, makanya aku hadir. Aku menghujat Kristen, Le. Jujur, Le. Di sampingku kawanku Kristen, Le. Ketawa kawanku itu. Karena aku kepanasan melihat hujatan itu. Diketawai kawanku. Aku menghujat Kristen itu bukan di TikTok ini. Di sampingku ada kawan-kawanku yang Kristen. Ketawa mereka. Karena apa? Karena melihat tingkah laku kawan-kawan Kristen menghujat Islam. Itu fakta di lapangan, Le. Kita kan orang Medan, Le. Kan gabung kita, kan mau Muslim. Karena jujur, aku ngapain aku bohong-bohong. Di sampingku kawan orang Kristen, di situ aku menghujat. Kenapa? Karena dia juga melihat tingkah laku kawan-kawan dia Kristen menghujat Islam. Yang kita nggak bisa pungkiri. Cuman memang untuk menghentikan mereka kita nggak sanggup kita menghentikan mereka. Itu yang paling parah itu, tengok siapa itu, si Robert Lele itu, mata pisau dulu the King itu. Gara-gara dia aku masuk di sini di debat lintas agama ini. Jujur aku bilang, kalau the King berani menghujat di depan Kapolri, di depan Sumatera, aku pun berani open kamera, berani kita hujat-hujatan. Mau mati pun berani. Cuman dihadapkan aku sama mata pisau itu biar sama-sama menghujat. Jangan di TikTokin aja. Rela aku mati, Le, rela. Jujur. Karena kita kan, Le, bergaul juga kita di Medan ini kan. Mau yang Islam, mau yang Kristen, satu meja kita itu. Satu warung kopi kita itu. Jujur. Oke. Apa yang kita pungkiri? Siap, mantap. Begitu aja ya. Ya, oke, Le. Makasih banyak, Le. Poros, Le. Siap. Terima kasih, selamat malam. Iya kawan, jadi itulah fenomena yang sekarang ya. Saya tidak pernah merasa diri saya bersih. Kamu pernah menghujat? Pernah. Sama siapa waktu itu Kores saya debat sama Nandar. Tapi saya ingatkan dulu, tolong jangan dikeluarkan kata-kata yang nggak penting, saya bilang. Kalau kita berdebat saja, jangan keluarkan kata-kata yang tidak penting. Akhirnya apa? Keluarlah. Oh, Kores saya ingat kali loh ya. Yesus keluar dari lubang ini. Berarti itu Tuhan dong. Sekali Kores, jangan gitulah. Memang betul. Kau bilang Yesus keluar dari situ karena kau merasa kau manusia. Tapi kalau dari segi ketuhanan, aku tidak pernah mengatakan demikian. Aku bilang, pernah aku mengajar. Yesus itu keluar dari mana? Dari perut bagian atas. Pernah aku dalilkan itu kawan. Tidak harus lu keluar dari situ. Bukti zaman sekarang orang operasi sesar bisa keluar. Apa dalilnya? Yesus itu kan bisa cahaya, terang. Terang itu tidak harus dari situ keluarnya, aku bilang. Dari manapun bisa. Ya, dari hati juga bisa. Ya, jadi ya itulah. Robert Lele, aduh udah banyak orang menghujat gara-gara si Robert Lele itulah kawan. Ya, inilah tampang dari Robert Lele atau mata pisau yang dulu memakai akun the King ya. Kristen tukang hujat. Lani Ekowati. Siapa lagi Lani? Halo, selamat malam Lani Ekowati. Horas Jalagabe. Horas. Silakan Lani Ekowati, suaminya nih. Silakan. Ya, saya suaminya Lani Ekowati. Ya. Rekan-rekan pendengar di bawah gitu ya. Jadi gini lah, seperti yang saya bilang kemarin ya, mungkin para herder ini harus saya ulas dulu nih dari awal. Ini sebenarnya blunder yang dilakukan Edis Tipu. Itu di awal tentang penyalipan, rencana iblis gitu. Semua Kristen yang tidak setuju dengan statement Edis Tipu dikatakan gila. Nah, memang sangat memprihatinkan ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Nah, itu makanya yang saya bilang orang Kristen yang begini. Ya, lo mau backgroundnya doktor kek, mau backgroundnya profesor kek, kalau tidak setuju dengan statementnya Edis Tipu, dikatakan gila. Ini saya mesti ingatkan lagi nih kepada para herdernya Edis Tipu.
Ya teman-teman, pria yang memakai akun Lani Ekowati yang akunnya adalah suami dari Lani Ekowati atau Sopiatul ini akan membongkar tentang kebusukan Edis Tipu dan juga herder-herdernya. Notabene ini adalah orang Kristen sendiri teman-teman ya. Ya. Jadi ini kan semua mainstream, gereja-gereja mainstream itu tidak sepakat dengan dia. Jadi dia ini sudah menghujat Kristen bukan hanya Indonesia loh, dunia. Dunia Kristen sudah dihina yang namanya Edis Tipu. Gitu loh ya. Itu. Terus yang kedua, penghinaan Edis Tipu terhadap apologet lain. Jika mengkritik Edis Tipu berarti ingin numpang ngetop. Itu fakta loh. Numpang viewer. Beberapa pendeta yang lulusan S3 juga sudah dihina. Terus saya ulang lagi nih ya, pengajaran teologi Kristen kan Edis selalu di komalnya selalu membawa nama Kristen gitu. Ini dalam pembelaan imam ya, jika dikatakan Edis TV ini apologet membela imam, artinya membela iman Kristen toh. Justru jawaban-jawabannya dia itu banyak menyesatkan Kristen yang unyu-unyu. Gitu loh. Pembelaannya dia, kalau ini kan biar gampang katanya untuk supaya Islam agar mudah mencerna ayat-ayat Alkitab. Sebenarnya ini blunder yang dilakukan oleh dia. Gitu loh. Sorry nilai, saya harus katakan itu. Gitu. Ya, saya lebih prefer seandainya dia hanya tim penyerang, dia hanya menjawab, atau kalau dia tidak bisa menjawab, gitu, dia bilang, dia secara legowo ngomong, nanti deh di apologet lain yang bisa menjawab secara pas dan tepat, gitu loh. Ini kan kalau dikritik dianya, dikritik oleh apologet yang lain, kan dikatakan sirik, dikatakan mau ngomongin dia, mau numpang ngetop, kalau nggak ngomongin Edis lu nggak ngetop. Aduh, ini orang herder ini bener kata lain ya. Herder itu setia, gitu loh. Kalau tuannya diserang akan menggonggong, wow, gitu kan? Itu. Terus yang terakhir, kalimat yang terakhir, ya. Ini benar adanya. Kalau nggak percaya rekamannya saya ada kok semua. Dia bilang Yesus bukan Tuhan. Jika Yesus adalah Tuhan, makanya dia oneness. Ini kan aneh gitu loh pernyataannya dia. Jikalau Yesus bukan Tuhan, berarti dia punya Tuhan. Ini sebenarnya mau membackup statementnya dia kalau Yesus punya Tuhan. Makanya dia sebenarnya kan kebalikan logikanya kan seperti itu. Kalau Yesus bukan Tuhan, berarti Yesus punya Tuhan. Betul tidak, Ale? Ya kan? Itu statementnya dia. Dia lupa gitu loh. Terus yang terakhir, pengajaran Tritunggal itu dibilang ribet. Ruwet, dogma yang ruwet. Tritunggal. Terus terakhir yang dia bilang, Tritunggal itu kan tidak tertulis di Alkitab. Ini mirip-mirip statementnya Oneness atau mirip statement saksi Yehova. Gitu loh. Ini kan aneh. Kalau memang tidak tertulis, ya kan? Ini kan selalu tuduhan. Islam juga menuduh Tritunggal nggak tertulis. Oneness juga kalau setiap berdebat sama Tritunggal selalu ngomong Tritunggal tidak tertulis. Intinya dia tidak mengerti gitu loh. Saya lebih tendens kalau Edis Tipu ini dalam bukan berapologia sih sebenarnya, berpolemik dengan Islam. Sebenarnya dia nggak usah bawa nama Kristen gitu loh. Ini kan terjadi polemik jadinya. Ya, ada terakhir dia bilang katanya Tritunggal tuh buang ke tong sampah. Ini kan udah penghinaan, penghujatan gitu loh. Ada terakhir dia bilang katanya Tritunggal tuh buang ke tong sampah. Ini kan udah penghinaan, penghujatan gitu loh. Ini saya kasih tahu teman-teman ya yang di bawah ya biar kalian pintar. Di mana dibilangnya itu? Ada, dicek videonya. Coba nanti ya. Kalau ada yang tahu kawan-kawan, tolong kirim ya ke WA saya. Betul. Ini udah penghujatan secara global. Saya nggak ngerti ini dia Edis Tipu. Gitu loh ya. Nah teman-teman, inilah intinya ya, puncak kemarahan umat Kristen penganut doktrin Tritunggal. Ledakan protes semakin menggelegar setelah Edis Tipu kembali melontarkan serangan telak ke jantung doktrin gereja besar di dunia
doktrin Tritunggal buang ke tong sampah, kata Edis Tipu. Kalimat itulah yang kini menyulut emosi para penganut Tritunggal. Apa yang selama berabad-abad dianggap inti iman dan pondasi teologi gereja oleh Edis Tipu justru disebut sampah. Yang anehnya kalau menerangkan Tritunggal itu ribet atau apa? Sekarang begini, ini dengar kalian ya, pendukung-pendukung Edis Tipu beserta sekaligus pelindungnya ya. Alkitab menjelaskan Allah di Alkitab itu pendekatan yang paling gampang, yang paling simpel itu dengan pendekatan Tritunggal, dengan Trinitas, karena bisa dijelaskan secara ontologis dan secara ekonomis gitu. Ini sebenarnya pendekatan Tritunggal itu memang tidak sempurna, tapi inilah pendekatan yang paling sederhana sebenarnya. Kok dibilang ribet gitu loh. Dia nggak tahu sejarah Tritunggal itu dicetuskan oleh bukan dicetuskan sebenarnya ya. Di Perjanjian Lama pun ada, cuma masih samar Tritunggal itu gitu loh. Di Perjanjian Baru terbukalah semuanya. Ini saya kasih contoh ya. Jika Allah yang Esa itu bukan Tritunggal, berarti tidak ada firman yang diturunkan menjadi manusia sebagai juru selamat. Betul nggak, Le? Ya kan? Jika Allah yang Esa bukan Tritunggal, pasti tidak ada yang menyalurkan hasil daripada karya firman yang menjadi manusia pada kita, yakni Roh Kudus. Maka jika tidak ada firman yang menjadi juru selamat, dan tidak ada roh yang menyalurkan kasih karunia keselamatan, then we are all going to hell. Betul nggak? So the Trinity is not an option. Itu bukan pilihan, tapi suatu keharusan, dan ini bukan karangan bapak-bapak gereja, tapi realitas wahyu yang tersirat dan sudah dinyatakan oleh Allah kepada nabi, rasul di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Jadi tanpa Tritunggal tidak ada keselamatan dan tidak ada penciptaan. Kan ada tuh omongannya dia. Jadi kalau saya nggak percaya Tritunggal, nggak selamat. Ya memang iya. Bapak gereja sudah menentukan itu, tanpa Tritunggal tidak ada keselamatan kok. Dan tidak ada penciptaan. Mereka yang tidak Yesus percaya kan sudah Allah menentukan Tritunggal. itu. Iya. Yesus kan itu sudah yang menentukan, disebutkan oleh dia. baptislah. Iya, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Betul, Nah, itu dia. lengkap itu. Ya, jadi mereka yang tidak percaya Allah Tritunggal adalah mereka yang mempercayai Allah yang mati atau berhala. Jadi saya di sini kalau dibilang ribet dan tidak percaya, dia mempercayai Allah yang mati sebenarnya. Dan dia juga antikristus. Coba Le, tolong buka deh 1 Yohanes 2 ayat 22. Tolong buka, Le. Oke, bentar ya. 1 Yohanes 2. 1 bentar. Yohanes 2 1 22. 1 Yohanes 2 kan? Ya. Ya. 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikris, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Ayat 23-nya, Le. Ayat 23-nya, Le. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. That's right. That's right. Dia sudah menyangkal. Dia sudah menyangkal ini. Betul. Ya. Dia sudah menyangkal di sini. Saya katakan dia ini penyesat kayak di sini. Selalu berhadapan dengan saya gitu loh. Ya. Dia sudah penyesat yang dilipat sedemikian murni dengan tutur katanya yang halus. Ini kan udah tendens ke saksi Yehova. Coba lah ya, ingat. Saksi Yehova dalam mengabarkan Injil itu halus lah ya, door to door loh. Bahasanya tuh persuasif. Gitu loh. Tapi statement-statementnya dia kalau jeli nih teman-teman Kristen dengar ya, statement-statement ini udah mengarah ke ajaran bidat gitu loh. Jadi Edis Tipu ini sudah merusak kekristenan, gitu loh. Sudah merusak kekristenan dan dia sudah banyak bohongnya. Pertama, dia bilang dia dikejar oleh Islam. Faktanya dia tidak pernah dikejar oleh Islam. Tahun 2021 dia menghina Katolik. Katanya Katolik menyembah berhala. Ya. Yang ke tahun 2023 diulangin lagi. Terus setelah dia sampai di Amerika, dia buat statement tuh di masing-masing dia kan rosto tuh. Dia bilang di setiap gereja dia tuh ngomong saya ini dipersekusi, ya kan? Tolonglah saya minta donasi. Kan itu. Dari video-videonya juga ada. Jadi kebohongan-kebohongannya dia diputar, dilipat dengan dibungkus dengan sesuatu yang manis. Ya. Orang merasa ini tertipu. Saya tertipu loh. Awalnya tuh saya pendukung Edis Tipu loh.
Tapi setelah lihat statement-statement dia menghina Kristen, menghina seluruh Kristen di dunia, gila katanya. Ini udah penghujatan gitu loh. Ya, saya kasih tahu, Christian Prince di sebelum COVID itu dia menyerang Islam, tapi dia Tritunggal asli murni itu. Bagus dia untuk menyampaikan ke Islam. Nggak ada masalah, simpel. Tritunggal itu simpel kok, pendekatan kealahan yang paling simpel kalau saya bilang. Kok dibilang ruwet? Gitu loh. Kok dibilang buangnya ke tong sampah. Saya penginjalan saya kayak gini. Kau jangan bawa nama-nama Kristen edisi 2 putar. Ya saya kasih tahu sama kau. Karena Kristen Tritunggal itu bukan milikmu. Jangan sembarangan ucap kamu gitu loh. Jangan kau udah banyak loh. Sebentar saya kasih tahu ya. Mentang-mentang banyak follower, itu bukan berarti dia akan selamat. Ya. Keselamatan hanya pada Tuhan Yesus. Gitu loh, ya. Jangan mentang-mentang dia sudah banyak udah mengumpulkan donasi untuk rumah kumpul kebo, ya. Sekarang sok, ya. Saya dapat informasi nggak mungkin dia bisa beli di situ. Dan itu juga bukan jaminan kau dia bisa beli rumah nggak bisa dipulangkan kau itu. Jadi janganlah, gitu loh. Kau semua musuh Kristen juga kau musuhin, Islam apalagi, sama Katolik juga kau begitu, gitu loh. Jadi udahlah. Kalau saya sih memberikan solusi ya sudah. Ini apologet Kristen di sini di Indonesia ini rusak gara-gara sosok dia ini. Sekarang begini, orang kalau dia memang membela Kristen, dia bilang banyak nih teman-teman Islam yang jadi murtad gara-gara Edis. Mana buah-buahnya dia? Yang saya tahu kalau kita tahu nggak Le, politik ayam bertelur. Ya. Biasanya kalau ayam bertelur, itu sedikit berkotek-kotek dia. Tapi kalau penyu bertelur, dia diem. Gitu loh. Nah si Edis nih yang cuma memurtadkan 1-2 orang, udah berkotek-kotek. Sampai diposting tuh videonya sama si siapa Yuli itu. Yuli juga ini cinta banget ini sama Edis tipu, saya tahu ini. Jadi ada 2 orang manusia perempuan di apologet yang bersedia nangis, terseduh-seduh. Yaitu si Sofiatul sama si Yuli ini nih, saya baru batak, saya tahu namanya kok, saya marganya ada, nanti saya spill deh nih orangnya. Gitu loh, ya, kalau macam-macam, ya, udahlah, ya kan, 3 orang katanya dimurtadkan. Itu orang terima Yesus bukan gara-gara Edis, karena kasih karunia Tuhan Yesus, karena Roh Kudus lah yang membukakan selubung di orang tersebut. Kita hanya pembawa firman kok. Nggak usah, ya, gitu loh, Le. Jadi saya tentang ini, jadi bersyukur loh ya. Sekarang orang udah makin terbuka. Memang perjuangan lain ya, saya liatin, saya dari awal saya ikutin, ya. Itu dari segala sisi lah diserang, itu biasa lah, gitu loh. Saya masih tetap konsisten. Saya mudah-mudahan teman-teman yang lain juga yang merasa utang budi, kasih kembali itu uang. Uang itu nggak bawa berkat, gitu loh, ya. Kok takut amat sih? Kalau memang udah terima duit terus takut berbicara, berarti dia memang berapologet ini pengen cari uang. Nggak bisa begitu, gitu loh. Ya, kembalikan tuh uangnya dia. Ya, kita berapologet murni aja lah, ya kan? Tetap sesuai koridor Alkitab. Kalau mau menyerang Islam, ya udah nggak usah open cam. Ini kan kebanyakan orang yang menghujat Islam pengennya duduk di ruang AC, ya kan? Terus udah itu ngehujat-hujat tanpa diketahui, ya kan, lewat medsos, ya kan, dapat tiap bulan dapat kiriman. Ini kan dia mau, terus mukanya dia ngetop. Saya udah tahu kok triknya. Kalau lo mau menghujat di Indonesia kok bisa sih, nggak usah open cam, gitu loh. Lagian kan nggak pernah Tuhan Yesus mengajarkan untuk supaya kekristenan ini bisa tersebar ke seluruh dunia dengan menghujat agama lain. Tidak begitu sejarahnya. Bro, sebentar bro. Ya. Bentar, ini kuputarkan hujatan si di situ apa yang mengatakan Tritunggal buang ke sampah ya. Mana dia nih? Kok nggak bisa? Nah ini, bentar ya. Sebentar. Ini sudah hidup mic-nya udah. Tunggu terlalu cepat kuputar ini. Sabar ya, sabar. Baru ini rupanya ada. Tunggu, masih belum ini apa nih kok putar-putar ya. Lanjut dulu bro, kalau sudah nanti kasih tahu. Jadi terus aja lah ya, nggak usah takut lah sama para donatur lah ya, maju terus. Nah buktinya setelah udah 50%, headernya udah mulai berkurang kan, nyerang lah ya kan, setelah kebenaran terkuak. Memang kadang-kadang
Aneh orang Indonesia, cara berpikirnya udah sama. Jadi bener yang dibilang Sofiatul ini, orang Indonesia mau Kristen mau Islam, IQ-nya 78, gampang dia dua domba, gitu loh, ya kan? Dia seolah-olah kebenaran ini merupakan suatu kebodohan, ya kan? Ini kan yang dimainkan oleh mereka, kelompok-kelompok mereka nih, kelompok-kelompok orang luar negeri ini, ya kan? Nah sekarang aja udah, yang mereka yang tadinya mendukung Edis Tipu dengan And The Gang, sekarang udah mulai protes kan semuanya kan? Ya kan? Udah mulai protes loh. Jadi kebenaran ini harus diungkapkan, nggak bisa. Udahlah, Kristen ini merusak gara-gara si Edis Tipu nih. Mendingan kembali ke zaman dulu lah, 4 tahun yang lalu, zamannya di StreamYard, zamannya di Zoom gitu loh. Ini kan lebih fair, dengan adanya TikTok ini jadi rusak semuanya, gara-gara uang nih. Lihat si Agatha, dulu dia menghina Protestan. Setelah dia dapat donatur Protestan, dia nggak berani lagi nyerang Protestan. Iya kan? Ini fakta loh. Lihat Agatha, sampai biaya botox, biaya apa segala macam, mana ada. Jadi semuanya ini orang berapologet karena dikasih uang. Itu fakta. Jadi udahlah, kalian kembali. Kalau perlu kalian cari kerja gitu loh. Berapologet itu 2 jam, 3 jam udah selesai. Jadi nggak tergantung dengan duit, dengan donasi. Saya kasih tahu sama kalian. Ya, jangan mau disetir dengan uang-uang itu. Memang kita butuh uang, tapi jangan juga money oriented. Jadi pembelaan iman. Bro, ya. Satu mau kutanya. Kamu terkejut tidak mendengar bahwa Ki Ahmad berani melawan istrimu? Sok katul teman-teman tuh. Iya, memang dia kan memprotes kejadian 1 ayat 26. Ya. Kalau saya sih 50-50 antara benar itu sidang ilahi atau memang itu Tritunggal gitu loh. Karena memang begini lah ya. Nah, maksudku bukan itu. Kan, sebentar. Hanya itu. Saya bukan itu yang diprotes kemarin kan. Iya. Kejadian 1 ayat 26. Maksudku keberaniannya. Bagaimana Ki Ahmad? Ternyata berani melawan Sofiatul. Kenapa itu? Selama ini? Iya, Ki Ahmad lama-lama kan hilaf. Makanya saya bilang ini kan terkuak kebenarannya. Yang selama ini dia mengeluhkan, itu kan semuanya kan nggak gini loh. Ini kan semuanya tuh si Lani Ekowati ininya motornya. Semua ditakut-takutin. Mungkin Ki Ahmad ngelihat sadar kali, Elia Miron juga sadar. Semua nanti akan sadar lama-lama. Makanya saya bilang benar tadi, Pendi, udahlah, nggak usah pelin-pelan. Katakan iya, jika iya, katakan tidak, jika tidak, gitu loh. Ya, nggak usah ditutup-tutupin, nggak usah ada pembelaan. Ya, kalau memang ada blunder yang dilakukan Edis, ya udah lawan gitu loh. Jangan takut sama pemilik donasi. Aduh, gimana sih kalian Kristen ini? Tuh di roomnya berapa kali tuh si Sofiatul tuh, kalian ini gimana sih? Gitu loh. Jangan karena uang lah. Kita memang butuh uang, tapi jangan mau disetir dengan uang juga, gitu loh. Itu yang saya sesalkan lah ya, gitu loh. Terus terang aja ya, dunia apologet Kristen ini rusak ini gara-gara 1 orang ini. Karena egonya dia pengen mengumpulkan duit, karena pengen supaya rumah apologet, saya nggak tahu itu bener apologet apa rumah kumpul kebo, ya kan? Sudah jadi. Saya dengar info kok, nggak semudah itu beli rumah. Ini paling nanti sekarang begini, kebohongan yang ditampilkan foto, yang ngomong kan Sofiatul. Ini fotonya nih duitnya nih, ini gambarnya, nggak taunya gambarnya ngambil dari internet, gitu loh, gitu. Terus kemarin dia ada statement lagi, ini Edis nih uangnya kurang, ini aja 10% aja nggak nyampe. Ini kan diputer-puter kebohongan publik yang dibicarakan, gitu loh. Jadi udahlah, tobatlah kau Sofiatul ya, Lani Ekowati, tobat, gitu loh. Jangan karena kebencianmu sama Islam, ya, jangan karena ketidaksukaanmu sama Islam, kau jadi menghalalkan segala cara. Contoh Erben, dia dalam soal doktrin Erben itu hebat loh. Tapi kenapa tiba-tiba dia blunder sampai keluar kata-kata kasar terhadap RK, gitu loh. Erben itu bagus loh sebenarnya, dia pengajar di Al-Hayat. Tapi di saat berseberangan keluar kata-kata kasarnya, Erben, gitu loh. Terus yang kedua, terakhir, RK bertanya kepada Edis Tipu, apakah kamu saksi Yehova? Itu diucapkan sampai 4 kali loh. Apa susahnya tinggal jawab, saya bukan saksi Yehova, atau saya saksi Yehova. Kan seharusnya dia, kalau memang dia murni Kristen, katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Ini kan blunder yang dimainkan. Saya nggak tahu ada yang ditutupin. Kalau dia mengatakan tidak, nanti mungkin pendukung saksi Yehova
nggak akan dukung dia lagi. Ya, kalau dia katakan dia bukan saksi Yehova, ya, kalau dia katakan saksi Yehova, pendukung Kristen mainstream akan lepas. Jadi ini orang nih kayak kebingungan saya ditipu ini. Gitu, kalian sadar lah ya, herder TV ya. Saya berbicara ini nggak ada. Mana lihat nama saya nggak ada kepentingan di apologet ini. Cuma saya sebagai pemirsa, sebagai yang suka mendengarkan, saya miris hati saya ngelihat kehancuran dunia apologet ini gara-gara satu orang ini, gitu loh. Ini yang harus sama-sama. Oke, aku udah dapat videonya. Sebentar, aku besarkan ya. Sebentar, kita lihat dulu ya. Inilah ucapan Edis buang Tritunggal ke tong sampah, betapa kejamnya ucapan itu kawan ya. Dan herdernya pasti mendukung. Makanya aku bilang otak herdernya ini kan tidak ada. Nah, kita dengarkan ya. Ini dia. Macam gini ya. Tingkat keselamatan itu tidak di situ ya. Tingkat keselamatan itu adalah di mana dia mencintai Yesus dengan cara bagaimana? Dengan cara hidup seperti bagaimana Tuhan Yesus hidup. Dia dijadikan Yesus sebagai teladannya. Dia mirip dengan Yesus. Bukan dogma-dogma yang seperti itu. Bahkan saya katakan, bahkan jika dia membuang segala dogma-dogma duinatur, kemudian Tritunggal, itu ke tong sampah, asal dia hidup seturut dengan gambar Tuhan Yesus, dia hidup tadi kan kamu udah bicara ya. Ini makanya begini ya. Nah, tingkat keselamatan ya, jadi itu kawan-kawan, kalian sudah dengarkan bahwa Edis sekarang sudah memprovokasi umat atau memberi pengajaran sesat bahwa Tritunggal itu dibuang ke tong sampah pun asal dia hidup kudus, entah hidup apa katanya, dia akan ke surga kan. Halo? Kenapa? Saya kasih komentar ya. Siap, silakan. Saya kasih komentar dengan yang tadi. Nih, saya kasih tahu ya teman-teman ya. Saya hanya kasih tahu kepada teman-teman yang berpemahaman Tritunggal ya. Kalau Oneness, Unitarian, saya nggak peduli itu. Saya hanya ingin kasih masukan kepada teman-teman Kristen yang beraliran Tritunggal ya. Ini saya kasih tahu ya. Jika Allah yang Esa bukan Tritunggal, berarti tidak ada firman yang diturunkan menjadi manusia sebagai juru selamat kita, yaitu manusia. Ya. Satu lagi, jika Allah yang Esa bukan Tritunggal, pasti tidak ada yang menyalurkan hasil daripada karya firman yang menjadi manusia pada kita, yakni Roh Kudus. Maka jika tidak ada firman yang menjadi juru selamat dan tidak ada roh yang menyalurkan kasih karunia keselamatan, then we are all going to hell. Jadi Trinitas itu bukan pilihan, ya, tapi suatu keharusan, dan ini bukan karangan bapak-bapak gereja, tapi realitas wahyu yang tersirat dan sudah dinyatakan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Itu udah clear, udah fix. Jadi yang menolak Tritunggal itu sesat. Ya, sekali saya bilang, yang mengabaikan Tritunggal itu sesat. Karena mereka yang tidak paham dengan Tritunggal, berarti mereka mempercayai Allah yang mati atau Allah yang berhala. Dan dia juga antikristus. Ya. Itu loh. Teman-teman Kristen ya, harus cerdas kita. Makanya dibaca tuh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan sebagai buku pajangan doang. Biar kita ngerti gitu loh. Ya. Jadi gitu aja lah ya, komentar saya lah ya. Nanti kalau ini saya buka nih semuanya nih. Jadi kalau maksud saya begini, tetap yang Kristen, pelajarilah Alkitab. Ya. Jadi kita tahu siapa itu penyesat. Penyesat itu selalu dalam bentuk yang halus, yang cantik, tutur katanya bagus. Ya. Itu sebenarnya sekarang gini, iblis pun tidak pernah marah-marah. Betul nggak ya? Iblis tidak pernah marah-marah untuk mengelaborasi, untuk mensiasati umatnya supaya tersesat. Nggak mungkin orang mau menyesatkan umat tapi dengan kata-kata kasar. Pengajaran di Kristen itu keras. Nggak ada terdengar katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Selebihnya dari si Edis, ya, gitu loh, ya. Jadi itu aja lah. Oke. Ya. Terus lah. Terima kasih. Yang terakhir itu yang kusuka. Oke, thank you. Siap. Oke, thank you. Oke, selebihnya dari Sedis ya. Dia katakannya tidak, katakan tidak, selebihnya dari Sedis. Edis tipu diburu dari segala arah. Musuh bertambah banyak, sinetron semakin meledak. Konflik yang dipicu oleh pernyataan ekstrim Edis tipu kini meluas tidak terkendali. Bukan hanya satu kubu yang tersulut, tetapi
banyak kubu yang dia serang, yang dia musuhi. Yang pertama adalah umat Islam. Konten Edistibu yang sering menyinggung kepercayaan umat Islam membuatnya sudah lebih dulu dianggap lawan ideologis di mata banyak pemirsa muslim kritis. Yang kedua, komunitas Katolik. Ketika Edistibu menuduh Katolik melakukan penyembahan berhala, polemik langsung meruncing hingga ada laporan hukum yang membuat Edistibu terkencing-kencing sehingga dia harus kabur ke luar negeri. Yang ketiga, penganut doktrin Tritunggal, dan kini bom terbesar meledak. Doktrin Tritunggal buang ke tong sampah, kata Edistibu. Pernyataan ini menyulut kemarahan umat Kristen arus utama. Para pendeta, para teolog, dan jemaat gereja yang memegang teguh Tritunggal tidak akan tinggal diam. Hasilnya, drama teologis antar Kristen makin liar. Setiap ucapan Edistibu menjadi bahan bakar perpecahan internal yang terus membara. Jemaat gereja hanya bisa melihat pertarungan wacana, reaksi keras, debat live, sindiran pedas, semakin panas dan semakin menghibur di dunia debat lintas agama. Demikian teman-teman, perseteruan sesama anak-anak Theos semakin panas, semakin menghibur dan semakin membagongkan, dan tentunya kita tunggu episode selanjutnya yang pasti akan lebih menarik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.